Terakhir Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang hadir di gereja maupun mereka semua yang merayakan Ekaristi Kudus secara live streaming di rumah. Selamat sore dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar semua? Masih sehat ya? Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari pernah menonton atau sempat menonton ajang pencarian bakat Indonesian Idol atau The Voice dan lain sebagainya, itu kepada para peserta itu dari minggu ke minggu diberi tantangan untuk bernyanyi di luar zona nyaman mereka, di luar genre mereka. Dengan demikian, mereka diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi, menggali semua potensi dan kemampuan yang ada dalam diri mereka untuk tampil dan menjadi seorang penyanyi yang luar biasa. Sebagai pengikut Kristus pun, kita semua, apalagi di masa Prapaskah ini, diberi tantangan yang luar biasa untuk menggali semua kemampuan yang ada dalam diri kita, dan itu kita gunakan dengan baik untuk menumbuhkan dan juga mendewasakan iman, harapan, dan cinta kita. Kalau kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, ikut misa harian kemarin Sabtu, ataupun kalau tidak sempat misa, kalau bacaan Injil kemarin, di situ Yesus memberikan satu tantangan kepada kita semua orang Katolik. Yesus bilang, ketika kita mengasihi sesama yang juga mengasihi kita, itu hal biasa yang mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi bagi kita orang Katolik di masa Prapaskah ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita. Itu satu tantangan yang Yesus berikan kepada kita untuk kita tanggapi dan kemudian kita lakukan di sepanjang hidup kita. Ketika kita mampu menanggapi tantangan Yesus dan kemudian mengamalkannya, maka iman, harapan, dan cinta kita akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam bacaan pertama yang baru saja kita dengar tadi, Tuhan kembali memberikan satu tantangan kepada kita semua yang hadir dalam Ekaristi Kudus sore ini maupun mereka yang merayakannya di rumah. Kita diberi tantangan belajar dari sosok Abraham, satu-satunya anak Abraham, dan itu dinantikan dalam jangka waktu yang sangat lama. Ketika sudah lahir, sudah bertumbuh besar, Allah menuntut kembali itu untuk dipersembahkan kepada Allah. Abraham rela melakukan hal itu. Satu-satunya harta yang berharga dalam keluarganya, dan kemudian itu diminta oleh Allah untuk dipersembahkan kembali kepada Allah. Abraham rela melakukan itu. Dan kemudian menarik bahwa Allah menggantikan hal itu dan Abraham tidak mengalami kekurangan. Justru lewat tantangan itu, dan ketika Abraham menanggapi tantangan itu, keturunan Abraham itu justru makin banyak, sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Berarti kepada kita semua yang hadir diberi tantangan, mampukah kita di masa Prapaskah ini memberikan apa yang paling berharga, yang paling kita butuhkan untuk sesama kita yang lebih membutuhkan dari kita. Kita membutuhkan, tetapi sesama kita lebih membutuhkan. Sanggupkah kita, tuluskah kita, ikhlaskah kita mempersembahkan itu kepada mereka yang lebih membutuhkan? Itu satu tantangan. Tantangan kedua yang Tuhan berikan untuk mendewasakan iman kita dalam bacaan Injil tadi. Petrus bilang, alangkah baiknya kita berada di tempat ini, alangkah bahagianya kita berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk kami. Tetapi tidak. Yesus bilang mereka harus turun karena saatnya belum tiba. Yesus untuk menggapai kebahagiaan dan sukacita abadi,
Yesus harus menderita. Tantangan untuk kita, mampukah kita mengorbankan kebahagiaan dan sukacita kita demi membahagiakan orang lain di masa Prapaskah ini? Kalau kita sanggup, kalau kita mampu, kalau kita tulus dan ikhlas melakukan hal itu, maka Allah akan melipat gandakan kebahagiaan itu bertubi-tubi dalam hidup kita. Belajar dari Yesus, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan kebahagiaan dan sukacita di atas Gunung Tabor, turun kemudian menderita, mengorbankan segala-galanya untuk menyelamatkan kita, dan pada akhirnya Yesus mengalami kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa lewat kebangkitannya dari antara orang mati. Menanggapi dua tantangan yang Tuhan berikan untuk kita tanggapi dan kita amalkan sepanjang pekan ini, Paulus mengingatkan kita, jika Allah di pihak kita, kita akan mampu dan sanggup untuk menanggapi tantangan Allah dan kemudian melakukannya demi menumbuhkan iman, harapan, dan cinta kita. Oleh karena itu, mari kita berjuang, mari kita menimba kekuatan dari Tuhan dalam Ekaristi Kudus sore ini. Dengan demikian kita diberi kemampuan untuk menanggapi tantangan Allah di minggu ini demi menumbuhkan iman, harapan, dan cinta kita, dan juga mempersiapkan hati dan batin kita untuk merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga